Nah, anak-anak, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai konfrontasi fisik dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, hari ini kita akan membahas usaha Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi atau jalur perundingan. Nah, ada dua jalur dalam perundingan ini, melalui PBB dan melalui perundingan antara Indonesia dengan Belanda sendiri. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda sendiri ini atas ide Inggris loh. Kok Inggris bisa mempunyai ide seperti itu? Seperti yang kalian saksikan kemarin bahwa Inggris itu pernah bertempur dengan Indonesia di Surabaya pada peristiwa 10 November. Sejak itu Inggris kan tidak mau menyerang Indonesia lagi. Gimana mau menyerang? Indonesia nekat banget gitu. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Loh kok melalui PBB? Bukankah Indonesia itu baru merdeka dan belum menjadi anggota PBB? Kebetulan ada sebuah peristiwa yang menyebabkan negara lain ini memperjuangkan Indonesia, yaitu Australia dan India. Ceritanya begini, Australia itu sedang menginvestigasi pasukannya yang dibantai oleh Jepang di Bandung. Nah, saat menginvestigasi itulah Indonesia membantu. Kemudian India pada saat sedang terjadi wabah kelaparan, Indonesia mengirimkan beras ke India. Dari hasil pendekatan kita dengan negara-negara ini, akhirnya kelak dua negara inilah yang akan membela Indonesia di PBB. Nah, lalu bagaimana dengan perundingan-perundingan itu? Inggris memprakarsai supaya Indonesia dan Belanda berunding. Oke, akhirnya terjadi perundingan bilateral antara Indonesia dengan Belanda pada 10 Februari tahun 46. Tetapi hasilnya luar biasa. Belanda itu nekat banget. Belanda tetap memegang pernyataan Ratu Juliana bahwa wilayah Indonesia itu adalah bagian dari kesemakmuran Belanda. Ya Indonesia jelas tidak mau dong. Indonesia sudah merdeka. Akhirnya perundingan ini gagal. Perang lagi. Wah, akhirnya antara Indonesia dengan Belanda perang lagi. Lagi-lagi Inggris menghentikannya. Cukup. Ayo berunding lagi, jangan perang lagi. Nah, berikutnya diprakarsailah sebuah perundingan yang Inggris ikut di dalamnya. Perundingan itu dikenal sebagai perundingan Linggarjati. Kalau tidak kentara dengan ucapan Bumar, ditulis di situ ada ya Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati ini apa yang terjadi? Saya slide-nya langsung aja. Seperti yang kamu lihat tadi bahwa hasilnya itu sangat merugikan Indonesia, anak-anak. Walaupun diprakarsai oleh Inggris, gimana nggak rugi? Lihat ini, pembentukan Uni Indonesia Belanda. Poin 1 ini berarti apa? Bahwa Belanda masih memiliki hubungan dengan Indonesia. Bahwa Belanda masih memiliki kesempatan untuk ikut campur dalam pemerintahan Indonesia. Nah, rugi kan Indonesia? Yang kedua, Indonesia berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Padahal ketika Indonesia merdeka, bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kok dibentuk RIS? RIS itu apa sih, Bu? RIS itu adalah negara yang terbagi-bagi menjadi
beberapa negara bagian. Saat itu ada negara bagian Indonesia Timur, ada negara Indonesia bagian Pasundan. Nah, NKRI terpecah-pecah seperti itu. Belanda memiliki tujuan licik di balik pembentukan RIS, yaitu ingin memecah belah kesatuan NKRI sehingga Indonesia menjadi lemah dan mudah diadu domba. Yang ketiga lebih parah lagi. Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto. Artinya, de facto itu adalah faktanya Indonesia ada, tetapi yuridisialnya secara hukum wilayah itu milik Belanda. Nah, kurang ajar toh. Yang keempat, wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, wilayah Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya hanya sebatas Sumatera, Jawa, Madura. But Indonesia negara yang cinta damai, tetap hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani. Sultan Syahrir sebagai delegasi Indonesia menyetujuinya. Kalau saya tanya, lalu akibat perjanjian Linggarjati bagi Indonesia apa? Jelas ya, secara logika aja berarti wilayah Indonesia berkurang. Hanya sebatas 3 pulau, Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian bentuknya dari NKRI diubah menjadi RIS. Rugi, karena kita akhirnya kesatuannya terpecah-pecah, lemah, dan mudah diadu domba. Tetapi seperti tulisan ini, baca sendiri. Iya, Belanda kurang ajar. Kenapa Ibu tulis seperti ini? Karena hasil perundingan Linggarjati yang sudah kayak gitu, Belanda belum puas. Belanda masih kemaruk. Tanggal 20 Juli, Belanda mengingkari perundingan Linggarjati dan menyatakan tidak terikat lagi dengan perundingan Linggarjati. Dia menang, tapi mengingkari. Nah, tanggal 20 Juli diingkari, tanggal 21 Juli Belanda menyerang wilayah RI. Menyerang Sumatera, Jawa, dan Madura. Inilah yang dikenal dengan agresi militer 1. Kok 1? Ya, karena nanti ada agresi militer lain. Sudah kecil, ditambah kecil lagi. Wah, Belanda seperti itu. Nah, Belanda melakukan agresi militer 1. Padahal Indonesia sudah dengan damai menandatangani perundingan Linggarjati. Lalu apa reaksi dunia internasional? Kan Inggris sudah ikut campur kan? Nah, jelas saja dunia internasional mengecam tindakan Belanda. Lalu bagaimana dengan India dan Australia yang tadinya kita bantu? Ya, dua negara ini akhirnya mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB agar masalah Indonesia dan Belanda ini dibahas di Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu permintaan gitu loh. Akhirnya benar, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik atau dalam bahasa Inggrisnya Committee of Good Offices. Dalam bahasa Indonesia namanya Komisi 3 Negara. Anggotanya siapa? Anggotanya nggak main-main. Belanda memilih Belanda memilih Belgia untuk menemani Indonesia.
Saya ulangi, Australia itu atas pilihan Indonesia, sementara Belgia atas pilihan Belanda, sementara Amerika Serikat adalah negara yang dikirim secara resmi oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, saya langsung saja itu tadi. Nah, akhirnya terjadilah perundingan yang diprakarsai oleh KPN di atas geladak kapal milik Amerika yang namanya kapal induk Renville. Makanya namanya adalah perundingan Renville. Hasilnya sangat merugikan Indonesia, anak-anak. Bagaimana tidak merugikan? Karena isi perjanjian itu, Indonesia yang tadinya sudah berkurang menjadi Sumatera, Jawa, dan Madura, masih berkurang lagi sebatas garis demarkasi Van Mook. Mengenai ini agak susah ya saya menjelaskannya karena nggak bisa bertemu secara langsung. Sebatas garis Van Mook itu artinya begini, ketika agresi militer Belanda Belanda kan menyerang wilayah-wilayah tertentu, misalnya menyerang Semarang, kemudian menyerang Surabaya, kemudian menyerang Medan. Nah, ketika sudah ditandatangani Renville, kota-kota itu tidak dikembalikan kepada Indonesia, melainkan diambil oleh Belanda. Jadi Sumatera, Jawa, Madura milik Indonesia berkurang dengan daerah-daerah yang sudah diambil Belanda setelah ditaklukkan dalam agresi militer. Gitu. Tetapi lagi-lagi anak-anak, Belanda kemaruk. Belanda masih belum puas. Kali ini sasarannya nggak main-main. Sasarannya sangat strategis, yaitu ibu kota dan pemimpin negara. Jadi sasarannya adalah Yogyakarta, karena ibu kota negara, dan presiden maupun wakil presiden. Karena kalau dapat menguasai ibu kota, berarti dapat menguasai seluruh wilayah Indonesia. Kalau mampu menawan atau bahkan membunuh presiden dan wakil presiden, berarti pemerintahannya sudah tidak ada. Gitu. Nah, anak-anak, apakah agresi militer Belanda kedua ini berhasil untuk melumpuhkan Indonesia? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau semakin banyak kamu nanti tambah bingung. Terima kasih, sampai jumpa.